Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali hari ini, alhamdulillah kita dapat dipertemukan dalam majelis ini dalam acara pengajian rutin Ahad pagi di rumah Allah yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Kifni, terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya pada kajian kali ini. Yang saya hormati pula para undangan, Bapak Ibu, para remaja, hadirin yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Nabi bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Jadi, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain disampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, semoga langkah kaki kita menuju kajian pada hari ini menjadi sarana menuju surganya Allah. Dan semoga acara pagi hari ini yang dimulai dari sholat subuh berjamaah, kajian Ahad pagi, dan dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah syuruk, insya Allah selain mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, semoga juga sebagai sarana memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema pada kajian pagi hari ini adalah 7 pelestari kebahagiaan. Siapa yang tidak ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Tentu kita semua menginginkannya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk memperoleh kebahagiaan dan menjaga agar tetap lestari? Mari kita simak bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Kifni di tengah-tengah kesibukan beliau yang saat ini beliau menjabat sebagai pimpinan di pimpinan daerah Muhammadiyah, di UMP, di Badan Pembina Harian sebagai wakil ketua, di BMC Banyumas Mualaf Center sebagai pembina yayasan, di MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil ketua badan pertimbangan, di Masjid An-Nur Tanjung sebagai penasehat, dan tentu masih banyak lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan istiqomah berdakwah di jalan Allah. Perlu kami sampaikan Ustadz bahwa kajian Ahad pagi ini berbeda dengan tidak seperti biasa. Biasanya kajian Ahad pagi hanya dihadiri oleh jamaah subuh kurang lebih 50 jamaah. Kali ini kami mengundang warga lingkungan masjid, perwakilan takmir masjid RW 2, remaja, dan ibu-ibu komunitas SNJ. SNJ itu adalah sedekah nasi Jumat, Ustaz. Jadi merupakan komunitas ibu-ibu majelis taklim Masjid Ruhullah yang setiap Jumat pagi sibuk menyiapkan sedekah nasi Jumat untuk tamu Allah yang melaksanakan sholat Jumat. Mohon doanya Ustadz, semoga ibu-ibu senantiasa istiqomah. Demikian,
Terima kasih, tidak bijak berbanyak kata. Selanjutnya kepada Ustadz Gifni dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatil linnas wa anzala ma'ahul Qur'an liyufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tastaniru bihal qulub wa afidatun nas wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rasulul azimu fi khuluqihi li uswatin hasanah. Fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Ruhullah rahimakumullah. Saya jadi orang Purwokerto, jadi orang Banyumas mulai tahun 82. Seingat saya mungkin baru kali ini dulu pernah juga tidak tahu. Alhamdulillah ini jamaah subuhnya cukup makmur. Kata Profesor Dr. Hamka, kalau ingin lihat jumlahnya orang Islam, kuantitasnya orang Islam, lihatlah waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu umat Islam cukup membanggakan karena yang datang jumlahnya banyak. Kalau ingin melihat kualitas mutu orang Islam, lihatlah waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah Rukullah ini termasuk jamaahnya banyak. Insya Allah menunjukkan kualitas umat. Amin. Apalagi saya bangga ini banyak anak-anak dan sebagian remaja yang hadir. Karena banyak sekali masjid dan musola itu isinya orang-orang tua. Allahu Akbar grek watuk. Allahu Akbar grek watuk. Allahu Akbar sujud malah sepi. Mati apa ya? Ruhullah tidak demikian. Syubbanul yaum rijalul ghad. Jadi orang muda sekarang akan jadi orang tua di waktu yang akan datang. Jadi kalau masjid itu dipenuhi oleh anak-anak muda, itu tandanya masjid tidak akan sepi, tidak akan mati. Tapi kalau masjid hanya oleh orang-orang tua, itu harapannya insya Allah masjid akan jadi sepi, bahkan mungkin mati. Alhamdulillah Masjid Ruhullah banyak generasi mudanya, apalagi ditambah semangat ibu-ibunya. Alhamdulillah. Keberuntungan kita pagi ini paling tidak ada 4. Insya Allah kebahagiaan kita, keberuntungan kita. Yang pertama, kita beruntung dapat menegakkan sholat fardu subuh. Beruntung sekali karena sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan oleh Allah. Kana masyhuda. Yang kedua, alhamdulillah keberuntungan dapat sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdulu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajat. Sholat munfarid sendirian 1 derajatnya, berjamaah 27 kali lipat.
Yang ketiga, insya Allah keberuntungan kita sudah sholat fardu berjamaah di masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang keempat, keberuntungan kita ada majelis ta'lim. Tidak sedikit masjid yang setelah sholat ditutup lagi, nanti dibuka lagi kalau menjelang sholat fardu lagi. Ruhullah pada ahad ini 4 keberuntungan kita sudah sholat fardu, dilaksanakan berjamaah, dilaksanakan di masjid, dilanjutkan majelis ta'lim. Ada masjid yang sempurna, tidak hanya 4. Setelah majelis taklim selesai, medangan. Ini Masjid At-Taqwa Aji Barang. Itu kalau selesai sholat fardu berjamaah di masjid taklim, diakhiri medangan. Lebih sempurna lagi bar medang disangoni lah itu. Pol-polane nang masjid bae ora balik-balik gitu ya. Itulah keberuntungan dan kebahagiaan orang beriman, orang Islam. Beruntung itu kadang disebut dengan sa'adah. Kadang disebut dengan sa'adah, al-falah. Kadang an-najah, kadang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Profesor Dr. Zidi Hazalba merumuskan bahagia itu hanya bila orang memperoleh dua hal. Yang pertama kenikmatan, yang kedua keselamatan. Orang salah mengira, dikira bahagia itu sugih, mobilnya mahal, sawahnya luas, jabatannya tinggi, dia terkenal, dikira itu. Bukan, itu mata'un, kesenangan, belum kenikmatan. Kenikmatan itu dimintakan kepada Allah saben kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau mata'un itu sifatnya ghurur, sebentar. Orang makan enak itu kapan? Waktu lapar. 2, makanannya enak. Kalau sudah kenyang, walaupun enak, sudah tidak mendatangkan kesenangan. Monggo niki sate mboten pun wareg, sudah cukup kan? Orang lapar, alhamdulillah menjumpai nasi walaupun dengan kerupuk. Itulah bedanya mata'un dan nikmatun. Nah, kita ini diingatkan boleh mata'un, tapi jangan lupa nikmatun. Mungkin orang tidur sekarang tidak bangun, hawanya dingin, pagi, mungkin sekedar mata'un, senang. Tapi orang yang datang ke pengajian lebih dari mata'un, nikmatun, nikmat. Nah, nikmat. Nikmat itu ada unsur lezat, ada unsur ibadah, ada unsur barokah, ada unsur dari Allah, ada unsur tambahnya kenikmatan lagi. Jadi so'imi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Orang berpuasa itu diberi 2 kenikmatan. 1 nikmat tatkala berbuka, yang kedua nikmat tatkala menghadap Allah dapat pahala. Padahal orang puasa itu rekoso, tidak makan, tidak minum, tapi kok dikatakan farhah, nikmat? Karena itu ada pahalanya dari Allah, sifatnya ibadah. Ini diam-diam kita menjelang Ramadan loh.
2 April 2022 itu sudah 1 Ramadan. April ini sudah hampir Desember, Januari, Februari, Maret, April. Arep bada maning, arep menjahit kelambi maning. Kenapa orang puasa rekoso kok dikatakan nikmat? Satu, dari Allah, itu perintah puasa. Yang kedua, menjalankan puasa itu sehat. Yang ketiga, lapar tapi lezat, nikmat. Semua orang kan berharap sampai menjumpai Ramadan. Sudah diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Apalagi tatkala berbuka puasa, iftar. Walaupun buka puasa itu tidak pakai lauk yang bermacam-macam, air putih saja bening 1 gelas bagi orang yang berpuasa untuk berbuka nikmat, melebihi minuman yang lain. Apalagi kok air bening 1 gelas ya orang puasa. Lihat jam dinding saja seneng. Iya, lihat jam dinding seneng. Jam 5 ya. Kolak dikuberi terus. Itu nikmat. Habis sholat kok ngaji begini, ada yang bersandar, ada yang tidak. Mudah-mudahan yang tidak bersandar pahalanya lebih besar. Iya. Macake luwih kandel sih. Nikmat. Karena nikmat, syaraf menjadi lentur, jantung berdenyut dengan tenang, hatinya damai, lalu ngantuk. Jadi kalau ada orang ngaji ngantuk, itu sedang nikmat. Iya, jangan dibangunkan. Ngerti-ngerti billahi taufik wal hidayah. Yang kita kejar bukan kesenangan, tapi kebahagiaan, kenikmatan. Yang pertama, kata Profesor Dr. Siti Ghazalbah. Yang kedua, keselamatan. Nikmat jasmani rohani, nikmat dunia dan akhirat. Selamat jasmani dan rohani, selamat dunia dan akhirat. Itu hidup bahagia. Jadi nikmat itu tidak mesti pakai mobil. Nikmat itu tidak mesti gedung tinggi. Nikmat itu tidak mesti jabatan tinggi. Itu pemilik hotel di Italia malah bunuh diri dari lompat dari hotelnya sendiri. Karena keluarganya terkena COVID, tidak bisa tertolong, dia merasa menderita, ditinggalkan istrinya dan anak-anaknya. Dari hotelnya dia melompat ke bawah, mati. Loh, punya hotel kok bunuh diri, berarti kan sengsara, menderita. Terkenal penyanyi Marilyn Monroe, ternyata diduga bunuh diri. Bruce Lee ternyata diduga bunuh diri. Michael Jackson overdosis. Mana ada imam sholat overdosis? Bahagia. Nah, berarti insya Allah panjenengan dan saya mudah-mudahan sebenarnya sudah jadi orang bahagia. Insya Allah. Bagaimana melestarikannya? Nah, ini pengajian. Supaya bahagianya tidak 1 hari, tidak 1 minggu, tidak 1 bulan, tidak hanya waktu hidup, sampai setelah mati jadi orang bahagia. 7 hal ini kira-kira yang diantara sekian masalah yang perlu kita fahami. Yang pertama, pelestari kebahagiaan itu pandai bersyukur walaupun kelihatan nikmat itu kecil. Karena semua nikmat yang kecil itu bagi Allah dinilai besar kalau disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Syukur.
Syukur itu dengan 3 hal. Bil qalb, bil lisan, bil af'al. Pertama, syukur dengan hati, hatinya bersyukur. Yang kedua, ucapkan bil lisan, tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga, bil af'al, manfaatkan nikmat itu untuk ibadah. Mensyukuri sehat, lalu sholat, itu orang yang bersyukur. Walaupun sehat, kalau tidak sholat, tidak bersyukur dengan sehatnya. Jadi orang kaya tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak, berarti tidak bersyukur. Diberi oleh Allah harta, lalu dia berzakat, dia berinfak, dia bersedekah, dia yang bersyukur. Jadi syukur itu memanfaatkan pemberian Allah untuk ibadah. Bukan hanya terima kasih ya Tuhan, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah, Rabbi auzi'ni, itu baru bilisan. Sekarang bil arkannya. Bagaimana cara bersyukur? Ungdzuru ila man hu asfala minkum. Sering-seringlah melihat kepada yang di bawahnya. Jangan melihat yang di atasnya, lihatlah ke bawah. Orang yang tidak punya sepatu, orang yang tidak punya sendal, merasa menderita kan, karena nyeker. Tapi kalau dia melihat kepada orang yang tidak punya kaki, dia bersyukur. Nyongta ora de sendal, ora de sepatu, ora apa-apa. Kayak tanggaku anak sing orang duwe sikil. Alhamdulillah, sanajan ora sendalan ning sikilan. Nah, ini kalau begini, masya Allah, rumah tangga pun damai. Duwe bojo kok ireng, alhamdulillah, malah ada untungnya. Listrik mati angel goleti, ireng sih peteng angel goletane. Istri kok gering, tipis. Alhamdulillah, mbopongnya enteng. Lemu, alhamdulillah, mantap ya. Apa saja kalau ungduru ila man hu asfala minkum, jadi orang bersyukur. Kita ini bersyukur, banyak orang yang belum bangun ini, walaupun sudah hampir jam 5, kita kok sudah bangun pagi, alhamdulillah. Bersyukur, karena digunakan untuk ibadah. Oleh karena itu, dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak begitu menggembirakan, lihatlah kepada orang yang di bawahnya. Ingat, di negara Afrika sebagian sedang kesulitan air. Air comberan saja disaring. Kita masih bisa minum. Lihatlah yang di bawahnya. Bersyukur dan bersyukur. Manfaatkan nikmat Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Pelestari kebahagiaan yang kedua, cepat menyesuaikan dengan kenyataan yang dalam bahasa kita tawakal. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masih. Tawakal. Tawakal itu tidak berarti pasrah tanpa ikhtiar. Yang dikatakan tawakal itu apabila sudah berikhtiar, baru hasilnya tawakal kepada Allah. Orang yang sakit berikhtiar dulu berobat, jangan tawakal. Nabi memerintahkan kepada kita kalau sakit fatadawau, maka berobatlah. Tetapi harus tawakal, la syifaa illa syifauka. Tidak ada penyembuh kecuali Engkau ya Allah penyembuhnya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila kita ini sakit, Allah yang menyembuhkan. Tawakal. Lah tawakalnya tiru siapa? Bukan tiru ustadz, bukan tiru imam, bukan tiru kiai ulama, mubaligh, dai khotib, bukan.
tawakalnya tiru burung. Nah, ternyata ngaji kita tidak hanya pada manusia, ngaji pada hewan. Burung itu tawakal. Kenapa? Keluar dari sarang, mencari makan, berangkat perutnya kosong, sore pulang perutnya kenyang. Lah, dapat makan dari mana? Yang memberitahu siapa? Wong modalnya cuma 3, sayap, paruh, ceker. Tawakal itu. Tirulah tawakalnya burung. Nah, sampai hari ini belum ada berita burung bunuh diri. Mboten wonten kok manuk bunuh diri. Emprit balik sore kencot nabrak tembok langka. Tapi manusia bunuh diri karena ekonomi sering didengar. Kenapa dia bunuh diri? Kesulitan ekonomi. Loh, burung lebih sulit. Keluar dari sarang, modalnya sayap, paruh dan ceker, terbang entah kemana, tidak ngerti di sana itu ada apa, mboten ngerti. Oleh karena itu, pelestari bahagia itu ikhtiar dan tawakal, tawakal dan ikhtiar. Mendidik anak jangan sampai kalah. Ikhtiar, didik. Mumpung masih SD, masih MI, didik agak sedikit menekan. Sholat, ngaji Quran, mumpung isi bocah. Aja alasane bocah saiki angel, zamane wis beda pakai seni. Zaman biyen ta iya. Gudel nusuk kebo, saiki zamane kebo nusuk gudel. Salah, gudel durung duwe susu. Jadi orang tua yang harus tegas. Nun sewu. Ngapunten mboten pamer, tahadduts bi nikmah. Anak kula sekawan saged maos Quran dididik waktu SD, sing didik sanes kula. Lare iyayen. Mas, tolong diulang ya anakku. Ustad, kan Ustad mubale. Oh, ning nek mulang anake dewek angel mas. Dilus-lus malah horosida ngaji, diketak malah nangis. Jadi angel, tolong mas, sampean mulang anak kula. Nggih. Jadi anak saya baca Quran bisa itu karena pinjam teman anak dari IAIN, suruh ngajar anak saya, sudahlah SPP-nya sedikit kita bantu. Karena apa? Filosofi tiang klilipen niku sing damu wong liya. Nggih. Ustad, kan mubale. Oh, jenengan mboten ngerti. Kula niki lagi klilipen bocah. Tulung didamu mripate inyong. Apa bisa wong klilipen damu dewek? Mesti butuh wong liya. Lah itu. Maka Ustadz TPQ, Ustazah TPQ itu dihargai. Kalau dulu saya ngaji sorogan ke rumah Ustadz, habis subuh, habis maghrib gitu. Sekarang sudah digelar lebih maju lagi di masjid. Orang tua jangan kalah, mumpung masih anak-anak. Pohon kalau masih muda, bengkok, dilempeng nanggo kawat saged. Niku bonsai niku nggih. Bonsai ngatos nggih. Pohon yang dikecilkan bisa, itu kan lurusnya atau dikehendaki kemana, kan ditaleni kawat. Karena masih muda bisa. Lah nek wis metu gali ya, pang jambu kok wis gede, dilempeng na angel, sempal kudune, gergaji kudune. Nah, artinya mumpung masih anak-anak diikhtiari. Ini kuliah subuh, alhamdulillah.
Nanti ada TPQ, pada asar, pada maghrib, pada subuh, alhamdulillah. Insya Allah tidak akan kehilangan generasi penerus kalau diikhtiari pendidikan. Ini ikhtiar. Adapun hasil bocah dadi apa, itu tawakal pada Allah. Inginnya anak itu A, tapi kok A+1, A-1, itu Allah yang nentukan. Jadi ikhtiar kita itu tidak memaksa menjadi sesuatu yang mesti harus terjadi. Tidak. Ikhtiar kita sebatas melaksanakan usaha. An-nasu tahyir, wallahu takdir. Manusia hanya lingkupnya berikhtiar, berusaha, Allah lah yang menentukan. Maka tidak gelisah, tidak marah. Ini udan esok-esok aja jengkel karo Gusti Allah. Wingi Sabtu terang, arep ngaji kok udan. Ya Allah sudah mengukur, pagi ini hujan, ada hikmahnya apa? Adem. Yang kedua menguji niat dari jamaah, kuat apa tidak dengan hujan, alasan apa tidak. Dah. Ning menungsa niku pancen duwe sifat halua, keluh kesah. Udan terus ya mengeluh. Pemean ora garing-garing. Terang terus ya sungure sat. Sedina udan sedina ora, udan bingungi. Karepe kepriwe? Wong tanine ndonga muga-muga udan, sing lagi hajatan muga-muga terang. Lah donga tarung. Yang kuasa Allah. Nah, oleh karena itu pelestari kebahagiaan yang kedua itu ikhtiar dan tawakal. Yang ketiga, ketekunan beribadah. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah kaulan kana au fi'lan jalian kana au khafiyan. Profesor Dr. Zakia Darajat mengatakan, seberapapun orang yang tekun beribadah menimbulkan ketenangan batin, kebahagiaan. Seberapapun. Nuwun sewu, saniki dunia HP nggih, wonten potrete. Tiang Nabi bar salat nuwun sewu, cobi dipotret pasuryane, wajahnya. Jepret. Mangke sing tangi turu jam tengah pitu, ora subuhan potret. Dijejerna, nuwun sewu. Lebih berseri-seri orang yang sudah sholat. Insya Allah yang sholat, walaupun hitam, insya Allah tetap hitam. Orang bakal kuning ini. Tetapi berseri-seri. Orang yang bangun tidur jam tengah 7 tidak sholat, walaupun kuning, tidak menunjukkan semburat sinar bahagia. Min atharis sujud. Athar itu bekas. Itu saja dari jasmaniah. Oleh karena itu, sekecil apapun ibadah itu mendukung terciptanya kebahagiaan. Dr. Ahmad Ibrahim mengatakan, ibadah itu tidak hanya untuk orang-orang tua, untuk anak-anak juga. Ini anak-anak saya yang sholat subuh, wajahnya lebih berseri daripada anak-anak yang tidak sholat. Coba. Ini loh rahasianya ibadah. Makanya muadzin hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Marilah tegakkan sholat, marilah mencapai keberuntungan dan kebahagiaan. Betul itu ibadah. Karena lima yuhibbuhullah wa yardah, jangan berselisih kalau sudah masalah ibadah. Yang penting ada dasarnya, ada rujukannya, ada pedomannya, laksanakan karena Allah.
Imam sholat Fatihahnya bismillah keras boleh. Imam sholat bismillahnya sir pelan boleh. Yang penting Fatihah sholat. Tahiyat nuwun sewu menggerakkan jari boleh. Tahiyat mendiamkan jari boleh. Yang tidak boleh kan begini. Tahiyat kok kayak kampanye. Jadi kalau begitu umat Islam jangan bersengketa dalam soal ibadah. Yang penting ada dasarnya, ada pedomannya, ada rujukannya. Kalau mau digambarkan dengan gampang, ada ayat Qur'annya, ada hadisnya, laksanakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah selesai. Jangan merasa ibadah dirinya saja yang diterima oleh Allah. Berita dari mana? Wong semua khawatir kok. Makanya doanya Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah apa amalan kami, doa kami. Karena belum ngerti mana yang diterima dan mana yang tidak. Oleh karena itu, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Bertahap terus menuju sempurna. Terutama nuwun sewu, jagalah sholat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelestari kebahagiaan. Kalau salah dan khilaf, segera sadar. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Maaf, ini yang di Masjid Ruhullah, nuwun sewu. Wallahu a'lam, tidak ada satupun yang tidak punya dosa. Pasti ada semua, ya ustadz, ya murid, ya orang tua, ya anak. Wong Nabi yang ngendika, kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Sebaik-baik yang salah segera memperbaiki diri. Bagaimana berubah wong ora tahu ngaji. Mboten nate maos buku, mboten nate maos tarjamah. Lah hidayahe saking pundi? Wong direwangi ngaji mohon kadang-kadang ya buteng tua, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wong direwangi ngaji mohon dang-dangling dang-dang mat. Kadang-kadang eling, kadang-kadang nikmat kok kumat nih. Mula makaten alhamdulillah nek wonten majelis taklim, wonten sing elingaken. Sanajan ora kepenak wong dielingna niku sok ora kepenak, tapi hakikatnya menyelamatkan, membahagiakan. Anak muda mabuk mas, aja mabuk mas, rusak pikirannya, rusak emosine, rusak masa depannya, rusak agamane. Kan dikandani, orang kepenak kok lagi mabuk dikandani, lagi seneng minuman keras. Aja selingkuh pak, wong selingkuh kowe mbubrahna sing wis temata, mengecewakan anak-anak, mengecewakan berat istri, menjadikan harga diri jatuh. Kan dikandani. Aja didorong terus mas, selingkuh terus. Wong wis bosen nyong gantine. Niku namanya gemblung kabeh niku. Nah, oleh karena itu salah itu sifat kita, yang paling baik itu segera sadar. Pilih pundi Pak Kefni, waktu nom alim ahli ibadah, waktu tua gemblung, kelalen ngedan. Dengan waktu nom edan, tapi waktu tua tobat. Ya kalau hanya dua saya pilih waktu tua tobat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhir itu lebih baik daripada awal. Akhiratu khairun laka minal ula. Finish itu lebih baik daripada start.
Tapi nek 17-an niku wonten lari maraton. Sing ngoli hadiah, sing mlayune banter pertama, apa sing nabrak pita finish? Sing nabrak pita finish niku sing ngoli hadiah yang terakhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi salah itu ya kita. Ibu-ibu ngaji tetap ngaji, sholatnya ya sregep, sedekah sregep, majelis taklime sregep, kumpulannya ya sregep, ngrasanine ya sregep. Jadi sregep kabeh. Yang tak orang ngrasani Pak Kifni ngomong saanane, kowe yang ngrasani padha wae. Astagfirullah. Kelalen kenyang mau. Nah, itu. Oleh karena itu bukan berarti kita lalu bersalah-salah, tidak, tapi yang salah segera sadar. Yang kelima, jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang kalau berbuat baik pada orang lain, yang berbahagia bukan hanya yang diberi saja, yang memberi juga bahagia. Wonten ibu-ibu kok mesem, padahal sadurunge nangis pun. Ki mau wingi nangis kok saiki wis mesem Bu. Alhamdulillah bisa kok kena klambi badang nggo bocah, wingi durung. Nah, coba. Dari nangis kepada senyum, apa? Karena bermanfaat, berbuat baik. Jebule bisa kena klambi bocah niku, sing seneng dudu bocahe, sing seneng wong tuane, luwih seneng maning nganti nangis, nganti guyu-guyu. Jadi orang berbuat baik itu yang bahagia bukan orang yang menerima kebaikan, yang memberi pun bahagia. Ibu-ibu yang menyediakan sedekah nasi Jumat, yang berbahagia bukan hanya yang makan, yang masak, yang membawa, yang bungkus, yang menyediakan, itu bahagia. Alhamdulillah, entek kabeh, malah kurang, seneng. Cobi nuwun sewu, gawe dususan 100, sing dipangan selawe, meneng wae ibu itu. Ora kepangan kayak luwih 75 bungkus. Tapi kalau dimakan semua malah kurang, bahagia. Alhamdulillah, segane entek. Ini yang namanya bahagia. Jadi kalau membahagiakan orang lain, ternyata yang berbahagia yang memberi. Kalau ada seorang bapak menangis waktu melihat anaknya wisuda, dipanggillah, ini sarjana nama si Fulana, putra dari Bapak Dadap. Pak Dadap ini nangis. Karena apa? Membahagiakan anaknya lulus sarjana. Kini nangis Bu. Lah bahagia Pak, kayak bocah itu wisuda, rampung sarjana, alhamdulillah, nangis. Bapaknya nangis, kene bapaknya nangis, nyong tak mikir kayak utangnya si nyaur siapa kayak mengko. Tadi bapaknya nangis mikir utang, ibunya nangis. Oleh karena itu maaf, bahagiakanlah orang lain, lalu kita jadi bahagia. Ternyata orang yang menyengsarakan orang lain, yang menyengsarakan lebih sengsara. Maaf. Jangan dikira koruptor itu tidurnya nyenyak. Enggak. Sengsara dia, berontak hatinya. Nih. Malah sing dikorupsi duit rakyat, malah orang kerasa turune lali. Siji mbok kecekel KPK. Lawange ana sing ngetok pintu, lah ki polisi ki. Datane jere kabare dicekel dening KPK, ndak wis ora bisa turu. Mulane anggere kecekel penyakitnya metu kabeh. Mengapa ini? Tidak bahagia.
Oleh karena itu, membahagiakan orang lain itu adalah bahagia untuk diri sendiri. Yang keenam, mun cepat. Suka bersilaturahim. Mun cepet mawon guru bahasa Indonesia mulang. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 masih kurang. Sedulure sing akeh aja ndek musuh. La yahillu li muslimin ayah juru akhahu fawqa thalatha layalin. Haram seorang muslim membenci saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi wong Islam niku nek sengit kenging, 3 dina 3 bengi tok. Datung sengite mulai kapan? Senin, Selasa, Rebo, Kemis kudu wawuh. Makanya Jumat malih, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin wawuh malih. Makanya Selasa, Rebo, Kemis, itu 3 dina sepisan. Wong jengkel kok dijadwal. Yang paling baik wal afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, jangan pendendam. Pendendam itu menjadi tidak tenang, jantung berdenyut tidak teratur, tekanan darah bisa tinggi, wajah tidak berseri, itu orang pendendam. Orang pemaaf tidak, lentur, jantungnya berdenyut tenang, insya Allah tekanan darahnya tidak naik karena pemaaf. Berat mana yang merelakan memaafkan dengan yang meminta? Yang berat itu yang memaafkan, nek jaluk tenteng. Suami menyalai istri, ngapurane ya bu, tapi istri sudah sakit hatinya. Ya. Jawabannya ya enteng, gundulmu. Wong selingkuh kok jaluk ngapura. Makanya wal afina anin nas, memaafkan kepada manusia itu berat, maka diperintah oleh Allah. Nek jaluk enteng, semua penceramah mesti minta maaf itu, semua. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya kan begitu. Tamu mesti minta maaf. Nek datenge kula mriki ngrepoti nyuwun pangapunten. Lho sing ditamoni wong 3 piring entek kabeh. Ki sing nyaur nang warung sapa ki engko. Mun, nggih, silaturahim. Itu mahal apa? Menekan hati dendam, hasud, iri, dengki, gitu, buruk sangka. Ayo kita, saudara-saudara kita. Wonten rembuk di rembuk, ada masalah dibahas. Jangan menyimpan dendam. Itu rugi, kejiwaan gelisah dan seterusnya. Yang terakhir, pandai mengendalikan diri. Ya mengendalikan diri. Niki kula pada mulang ngaji niki nggih mengendalikan diri, aja kedawan. Nggih, aja kedawan. Nggih. Niku jenengan nggih mengendalikan diri, aja prengat-prengut. Nggih. Dumeh ora rampung-rampung tinggal turu niku nggih. Malah ditinggal lunga. Pengendalian diri. Bocah balik rapote akeh abange, aja ditempiling, aja diketak, aja diseneni, apalagi diusir. Bocah saiki ora kena nggo dolanan. Nek zaman kunata, maaf, zaman kula sekolah nek pas mboten kleresan, nek ora gelem diatur ding wong tua, silahkan lunga. Malah nang omah bae lunga mengendi orang gawa duit. Durung ana kendaraan, bingung. Bocah saiki wis SD kelas 6, pergi dari rumah kamu. Oh, dadah mah, dadah wis nyolong duit tikih. Nah, ngerti stasiun, ngerti bulu pitu. Nah, oleh karena itu pandai mengendalikan diri. Bapak-bapak kalau marah dengan istri jangan sesumbar cerai. Beberapa kali saya menyelesaikan masalah konsultasi,
niki lho pakai ini Ustaz, bapake nek duka niku cerah-cerah aja nggo dolanan lah. Kalau kalimat cerai itu nanti sungguh-sungguh ikhlas, jatuh ta'ala. Nek pancen ora bisa ilang jengkele, alu ngece bojoku pesek ora apa-apa. Bojoku ireng tungteng ora apa-apa. Aja ngomong cerai. Nah, pengendalian diri. Imam saja, nuwun sewu, mengendalikan diri imam sholat. Nek ana bocah nangis, lagi ngimami, arep maca 50 ayat, kurangi jadi 25. Karena apa? Mengendalikan diri kayak anak bocah nangis. Itu Rasulullah itu. Pernah memendekkan bacaan karena ada anak kecil menangis. Setelah ditanyakan kenapa suratnya dicari yang pendek, saya dengar ada anak kecil menangis. Kalau saya baca suratnya panjang-panjang, ibunya tidak khusyuk. Jadi karena ibu-ibu ngasih bocah kok jerit nangis lagi sembahyang, imam harusnya membaca 50 ayat, potong jadi 30, 25. Karena supaya ibunya khusyuk. Biasanya mung 5 ayat, bareng anak bocah nangis ditambah 20 ayat. Ya ibunya mesti ngomong, lah ki bocah nyong klenger ki mengko. Ora khusyuk. Itu kan pengendalian diri. Nih. Mengatakan jamaah Masjid Ruhullah, kajian pada pagi ini, mari bersama-sama dengan saya, ya bukan hanya jenengan, dengan saya. Satu, pandai bersyukur. Yang kedua, pasrah tawakal dan ikhtiar. Yang ketiga, meningkatkan ketekunan beribadah. Yang keempat, cepat insyaf kalau keliru. Yang kelima, jadilah orang yang bermanfaat dan membahagiakan orang lain. Yang keenam, jadilah orang yang suka bersilaturahim. Yang ketujuh, jadilah orang yang pandai mengendalikan diri. Ini pelestari kebahagiaan, insya Allah, jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Makaten jamaah pada hari ini semoga ada manfaatnya buat saya dan panjenengan. Dan adapun durpres itu sekedar tanda masjid makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Ini persis seperti pengajian Ahad pagi sekarang di An-Nur depan rumah saya. Ini yang ngisi pagi ini Ustadz Sugeng Haji Al-Hajj. Jadi saya ke sini karena di sana yang ngisi Ustadz Sugeng. Itu ya setelah ngaji ada durpresnya gitu nggih. Ya, oleh karena itu saya mendukung, kalau perlu tiru durpres UMP kemarin. Yang pertama sepeda motor. Ya. Mesti uyel-uyelan. Ana sing jam 3 tangi gue. Aku melu durpres wingi nang UMP, ora oli apa-apa. Ora apa-apa, tapi ikut bahagia yang dapat. Ada kulkas, ada kompor gas, ada sepeda motor, sepeda. Itulah saya kira baik sebagai tafsir berita gembira. Ya tetap niatnya adalah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makaten matur nuwun, lestarikan kegiatan ini. Saya salut ini, nanti saya tularkan pada teman-teman yang bisa mendatangkan remaja dan anak-anak waktu kuliah subuh. Bukan perkara gampang, nuwun sewu. Bukan perkara gampang. Ya orang tua punya peranan, takmir punya peranan. Oleh karena itu kerjasama antara jamaah, takmir, insya Allah makmur masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mari kita akhiri dengan kafarat majelis bersama. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT. Demikian 7 pelestari kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kifni dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mudah-mudahan kita terus diberi keistiqomahan untuk selalu hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ahmad Kifni yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Akhirnya atas nama takmir dan panitia mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.